kayak di sinetron, tinggal satu atap sama keluarga mertua, rumah bedeng yang kamarnya tuh kecil-kecil. Bedeng. Saya tuh Bang Andi, lebih sukses saya waktu jadi janda dibanding saya udah nikah yang sekarang. Karena saya jadi apa ya, serabutan, jadi terapis pijit, lulur. Ada yang ngechat saya, saya mau nggak coba, di otak saya cuma ini tuh bicara dosa-dosa, tapi butuh duit, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman. Host yang satunya yang tampan, minggir dulu. Oke. Hari ini saya kehadiran seorang narasumber. Seorang wanita yang kuat ya. Jadi cuma perjalanan hidupnya kurang beruntung mungkin ya. Mulai dari sisi ekonomi, kehidupan rumah tangganya, bahkan dia pernah merelakan dirinya untuk main demi mencari nafkah. Seperti apa kisahnya? Kita sambut aja narasumbernya. Siang Kak Angel. Siang Kak Andi, Bang Andi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Yang penting sehat dulu nih. Betul. Kalau kita sehat, mau ngapain-ngapain juga enak. Betul. Ya kan? Setuju. Tadi gimana perjalanan? Keganggu demo nggak nih? Alhamdulillah kalau siang sih enggak ya. Aman ya? Aman. Ya? Ya cuma takut malam aja sih. Malam kan banyak demo. Iya benar. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya mau ucapkan bela sungkawa dan berduka cita yang sebesar-besarnya untuk pejuang kita sesama rakyat Indonesia yang meninggal kemarin karena demo ya. Seorang ojol yang bernama Bang Afan kalau nggak salah ya. Afan Kurniawan. Semoga dia diterima di sisinya, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran. Dan semoga Indonesia bangkit lagi ya. Jangan ada lagi menyakiti sesama rakyat. Itu sih penting banget. Karena kita rakyat ini maunya hidup nyaman, bukannya hidup yang nggak aman gitu kan. Sesama instansi ya harus saling bekerja sama gitu ya. Oke, saya nggak mau panjang-panjang, yang penting jaya gitu. Oke, Kak Angel. Iya. Jadi Kak Angel ini di sini mau menceritakan kisah perjalanan hidupnya ya. Betul. Ya, yang jadi banyak pahitnya. Banyak pahitnya ya, betul ya. Jadi semua orang tuh punya perjalanan hidupnya masing-masing. Betul. Tapi semua orang juga punya hak untuk bahagia. Betul. Oke ya. Mungkin biar penonton nggak pinisirin ya, Mbak Angel bisa dimulai aja ya. Jadi saya ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Latar belakang keluarga saya, bapak saya itu pensiunan PLN, ibu saya ibu rumah tangga. Sempat kita punya catering juga di daerah Tangerang. Ya dari kecil SD, SMP, SMA ya kayak anak umumnya lah ya, bahagia gitu. Tapi pas saya udah mulai ya ada yang mau ngelamar kan, ya udah saya jadi sempet ke distrik itu mikir nggak peduli ya. Waktu itu kan saya perawan tua lah ya orang bilang. Karena umur saya udah sekitar 27-28 saya baru nikah sama Duda. Sama Duda tapi nggak punya anak. Jadi pertama perjalanan pahit saya itu pas saya habis nikah sama mantan suami itu. 1 tahun saya tunggu kok hamil gitu kan. Sampai 2 tahun saya berani cek ke rumah sakit, ternyata saya subur. Itu, dan saya tanya mantan suami saya ya, karena saya kan itu udah putus lama kan, udah 5 tahun lalu. Saya bilang gini ke beliau, "Pak, ini aku subur gitu." Dan dia cuma ngomong, "Iya kamu subur, aku yang mandul." Bayangin Bang Andi, 2 tahun penantian. Jadi kan saya sempat
marah lah ya sama beliau itu. Saya bilang, aduh Pak, udah duda mandul lagi. Wajar ya, seorang istri marah gitu. Karena nggak tahu ya. Ya, dan 2 tahun ini setelah menikah sebulan, saya tuh ngurus maminya karena maminya tinggal sendiri ya, papinya udah meninggal duluan. Maminya ini lumpuh sebelah kiri. Dari badan sampai kaki gitu. Jadi tanpa suster, tanpa ART, saya sendiri. Satu rumah, ngurus mertua, sampai ibaratnya tuh kurang tidur. Sampai mau makan aja gimana ya, udah capek duluan gak nafsu makan. Tapi kan namanya saya anak bungsu ya di keluarga. Mereka pada nanya kan, Angel kapan lo hamil gitu. Karena kan kayak kakak saya yang perempuan dan laki-laki subur semua. Anak mereka tuh ada yang 5, ada yang 3 gitu. Sementara kok saya 2 tahun, padahal sama duda ya gitu. Sama terus beliau juga duda itu kan umurnya lebih tua dari saya 7 tahun. Masa sih nggak punya anak gitu. Akhirnya saya speak up lah. Saya kesel. Ditanya-tanya terus sama keluarga gitu kan, sama keluarga mertua. Saya bilang aja, suami saya yang mandul. Di situ sempet tuh ricuh lah ya keluarga kita tuh, terutama keluarga saya pribadi. Ngapain masih bertahan gitu? Udah nikah cuma jadi pembantu, maaf ya, karena kan ngurus mertua gitu. Sementara dulu mama saya masih ada, mama saya aja nggak saya urusin gitu kan. Fokus sama mertua 2 tahun, bayangin. Mana ada menantu kayak saya, baru nikah langsung ngurus mertua loh gitu. Sementara suami sama saya aktif terus ya, maaf ya buat ML-nya tetap itu lancar lah ya. Kok nggak hamil-hamil? Kan saya bingung, sumpah. Sampai saya minum semua yang orang bilang juriat lah apa gitu ya Bang Andi. Namanya seorang istri kan didesak mulu gitu. Akhirnya si mantan ini ngomong, emang dia mandul? Kok tahu man? Gitu. Ternyata dia punya flashback yang lebih pahit lagi. Jadi dia sama mantan pacarnya 7 tahun kumpul, nggak hamil-hamil itu pacarnya. Pas pacarnya minta putus karena si mantan suami saya nggak nikahin dia juga, si cewek ini nikah lah ya. Beda cuma 2-3 bulan, si cewek ini ternyata hamil. Nah, mantan suami saya ini dia nikah 2 tahun, kok istri nggak hamil-hamil. Dan pas dia ngecek di rumah sakit Jaksel terkenal lah ya, udah ternyata dia mandul. Dan mantan istri dia malah udah punya anak 4. Saya juga kenal aku sama mantan istrinya ternyata gitu kan. Saya kenal juga. Jadi dari tahun 1-2 saya dibohongin. Ibaratnya dia nggak ngomong kalau dia mandul gitu kan. Pas tahun ketiga saya sempet ngedrop, pengen pisah lah ya. Tapi mikir gitu, siapa tahu diobatin bisa. Semua dari buah juriat, setiap orang yang umroh naik haji saya minta oleh-oleh, minta doa gitu. Saya ngasih nih ke mantan suami, saya bilang, Pak ini ya makan buah ini, minum ini. Enggak ada yang dimakan Bang Andi, sakit hati banget. Dia ngomong gini, kan udah tahu gue mandul, buat apa kata gitu, ngapain buang-buang duit begitu. Kalau mau lu nikah aja sama orang, kan kayaknya harga diri istri, aduh sakit banget ya. Maksudnya kalau mau mendingan adopsi gitu, tapi dia nggak mau Bang Andi, nggak mau. Sempet itu ada ponakan lahiran, ibaratnya ponakan saya ini susah lah ya ekonominya. Saya mau ngadopsi, sama mantan saya nggak boleh. Ngapain katanya gitu, anak orang diurusin. Loh, sekarang gini, kalau papa tuh mandul, kita nggak punya anak, akunya sepi. Kebetulan kan udah 2 tahun itu mami meninggal kan, mami mertua. Jadi saya kan di rumah sendirian sepi. Namanya istri ya, cuma di rumah aja dari pagi sampai malam sendirian gitu. Dan tahun ketiga ini sebenarnya saya udah mau minta cerai sama mantan. Gara-gara ada chat WA
ibu-ibu ya bilang, Pak saya hamil. Saya ketawa lah. Saya bilang, hamil dari mana? Suami saya mandul. Terus saya tanya, nggak taunya itu rekan kerja si mantan suami. Saya bilang gini, kenapa? Terus si mantan ini ngomong, ya kan kamu suka masih datang bulan. Ya iya kan saya masih muda kan. Masih 30-an itu masih belum menopause gitu. Jadi si mantan ini, maaf ya Bang Andi ya. Jadi dia nggak bisa nunggu saya datang bulan. Bilang 1 hari. Saya bilang, Pak, aku lagi head. Langsung dia. Ternyata dia apa? Punya aplikasi apa? Itu yang saya lihat, buset. Chatannya banyak banget. Dan hampir di chat WA, di inbox Facebook, di DM ya. Banyak banget itu cewek-cewek. Saya mikir gini, aduh, dipertahanin emang kita nggak punya anak. Tapi kalau saya sendiri jadi janda, kayaknya nggak sanggup deh gitu. Jadi saya masih maafin. Awalnya tuh saya maafin. Sampai tahun keempat ada yang ngomong ya, salah satu bosnya beliau. Ini Bu Angel suaminya punya utang nih gitu. Di mana? Di kantor. Buat apa? Nggak tahu. Saya kan bingung kan. Gaji suami itu, mantan itu dikasih ke saya, dari saya ngasih buat adiknya. Adiknya ada yang janda kan, punya anak 1. Saya semua tuh yang cover. Dari buat sembako, buat BPJS, asuransi sekolah anak. Ya saya bingung, ini utang buat apa? Sementara ibaratnya ya, bersihnya yang saya pegang tuh 3 juta ya kala itu masih bisa saya tabung, saya belanja emas segala macam. Saya tanya dong sama mantan saya, Papa itu buat apa? Ya itu alasannya, kan kamu suka men. Astaga, akhirnya tahun ke-5, aduh kayaknya udah deh aku nggak sanggup gitu, karena kan dia banyak nuntut. Bisa nggak kamu tuh minum apa biar kamu nggak men selamanya? Ya nggak bisa dong. Ya kan saya juga masih pengen hamil ya gitu. Perempuan kan kodratnya itu ya, pengen hamil, melahirkan, menyusui gitu. Tapi dianya kok nggak berubah-berubah. Akhirnya dia sempat ngomong, sayang aku izin mau poligami. Alah mau ngapain? Saya bilang gitu. Saya tanya dong, perawan mana? Enggak, ini janda. Lah gimana sih? Kok dapet janda? Jandanya anaknya 3. Saya ketawa. Saya bilang, sebelum saya minta cerai, saya bilang, kamu tuh bodoh atau pinter? Kita tuh nggak punya anak, terus kamu ngapain ngurusin anak orang? Daripada ngurusin anak orang yang 2 atau 3, kan mendingan kita adopsi. Kan begitu. Tapi dia tetap nggak mau. Disitulah ketahuan tuh. Di rekening korannya beliau itu, ternyata gajinya nggak yang seperti yang dia TF ke saya tiap bulan. Bedanya 2 juta kan lumayan banget nih. Akhirnya dari situ ada salah satu temennya juga yang ngomong kan, ternyata gaji dia beda. Terus saya tanya, selama ini gimana? Dia bilang dia ada istri lagi. Ya sudah, kalau dia udah sekian bulan dia bisa ngedoain saya, terus gunanya saya apa gitu? Kan kita nggak punya anak nih. Ya sudah, saya minta cerai itu nggak ada saya marah. Semuanya tuh santai. Habis subuh, saya minta cerai. Saya udah kasih dia makan, saya udah bikinin kopi, dia habis ngerokok. Ya udah, santai semua. Dia malah nggak mau. Dia minta maaf sampai sujud-sujud gitu kan. Saya bilang, udahlah, istirahat udah, males gitu. Di situ udah selesai cerai sama mantan, saya jadi janda dong ya. Udahlah, saya dimusuhin lah nih sama keluarga saya nih. Karena selama 5 tahun itu keluarga saya banyak banget yang dibantu sama si mantan suami. Saya nggak tahu tuh Bang Andi perjalanannya. Akhirnya saya jalanin nih hampir 2 tahun jadi janda. Terus saya
iseng-iseng lah ya, buka aplikasi gitu kan, cari jodoh. Ketemu lah saya sama satu cowok yang jadi suami saya yang sekarang. Oke. Awalnya juga, wah saya lihat keren nih cowok gitu kan. Nggak peduli deh kalau emang umurnya lebih muda dari saya gitu. Dia tuh ngomongnya juga pokoknya, aduh indah banget deh. Baru ketemu aja, bayangin. Dari dia masih ngechat, telepon, pas ketemu ngajak nikah. Namanya janda ya. Orang ngajak nikah kan seneng dong. Berarti, wah ini cowok udah punya tabungan dong. Nyatanya Bang Andi, nol. Tahu nggak Bang? Sumpah Bang. Satu hari mau nikah. Suami saya punya duit cuma 2 juta. Gimana dong? Kita mau nikah gimana? Nikah siri dong pastinya. Malu dong. Dia bilang gini, kan nggak apa-apa, yang penting kan gue bujang. Bujang tapi lu miskin juga forward. Gue janda juga masih banyak harta. Janda nggak punya anak gitu kan. Kalau maksudnya gini, maaf ya buat penonton, bukannya saya matre. Kita realistis aja. Iya. Saya sama mantan suami tuh, wow, terpenuhi. Jarang banget masak, seringnya GrabFood. Tiap minggu Bang Andi, boleh nanti kalau nggak percaya tanya salon langganan saya. Tiap minggu sekali, mani-pedi semua perawatan saya, seminggu sekali. Nah, pas si suami yang ini ngajak nikah, nggak ada apa-apanya. Mahar aja itu cincin saya pribadi. Buat diakuin pas nikah, bayangin. Tapi saya mikir, oh mungkin nanti dia bisa ngeganti kali ya gitu. Baru 2 hari menikah ternyata dia ngomong, sayang aku berhenti kerja. Kan stupid banget. Boleh dong kalau saya emosi Bang. Maksudnya gini, dari awal dia tuh kerja, ya kerja rendahan lah ya gitu, ngurus-ngurus kosan gitu. Terus pas udah nikah, kenapa dia malah berhenti? Alasannya, saat itu kan saya punya usaha ya, ada di GrabFood, di Gojek segala gitu kan. Usaha makanan kuliner. Kenapa dia alasannya mau bantuin saya? Padahal selama 2 tahun ke belakang, saya sendirian gitu. Nggak ada keteter gitu kan. Akhirnya ya sudah, lama-lama saya lihat kok kayaknya dia lebih nyaman dia nggak kerja ya. Mau kondo gitu ya. Betul, exactly. Mau kondo. Nyesel banget Bang, walaupun bujang tapi kalau nggak ada duit percuma ya kan gitu. Dia cuma gini, dengan sombongnya dia pernah ngomong, sering banget dia ngomong, kan yang penting kau ganteng. Ganteng nggak ada duit juga percuma sih gitu. Kalau dia bilang, ah lu matre, enggak. Kalau matre mungkin maaf dari awal gue minta duit. Ketemu juga, aduh kita makan masing-masing. Serius. Masing-masing. Masing-masing. Saya temen dia kerja, itu tuh saya buat ngegojek, saya nge-GrabFood, saya yang bayar sendiri Bang. Karena saya kasihan, sumpah. Ngeliatnya gini, maaf ya, dia cuma jaga kosan, gajinya berapa sih? Kalau saya main ke situ, bisa habis dong berapa ratus ribu buat makan saya. Namanya saya udah biasa enak sama mantan suami kan. Jadi saya jujur pas nikah sama si Mukondo ini, ngerasain hidup bener-bener sulit ekonomi. Padahal di Jakarta loh. Tapi ya nggak, lebih sakit kenyataan dibanding kita nonton sinetron. Serius. Tapi yang saya alamin kayak di sinetron, tinggal satu atap sama keluarga mertua, rumah bedeng yang kamarnya tuh kecil-kecil. Bedeng. Rumah bedeng. Jadi ya mungkin cuma ukuran 2x2 lah buat kamar kita. Kalau bedeng itu kan paling dari seng, dari triplek Itu gitu. kalau triplek itu buat kanan kiri kita. Oh. Jadi nggak, bukan tembok. Oke. Bukan tembok. Ini di tengah-tengah Jakarta nih ya. Iya. Di apa ya? Boleh sebutin namanya? Mabes. Mabes, pasti orang pada tahu. Mabes Nggak Jakbar. besar ya. Iya. Jadi saya tuh awalnya
masih pertama namanya baru nikah masih nerima-nerima ya, tapi lama-lama gila nggak kuat juga nih karena jujur ya, maaf gitu buat suami saya. Bukannya saya ngejelekin kamu, tapi ini nyata emang kamu selama 3 tahun kita rumah tangga kamu nggak nafkahin aku, kamu suka-suka 1 minggu jarang ngasih sampai nominal 50.000 juga jarang banget. Saya tuh Bang Andi lebih sukses saya waktu jadi janda dibanding saya udah nikah yang sekarang. Karena saya jadi apa ya, serabutan, jadi terapis pijit, lulur. Itu kayaknya hina banget sumpah. Beneran. Walaupun keluarga saya nggak dibilang orang kaya, tapi kita cukup gitu kan buat makan bisa lah ya. Iya. Tapi kok saya ngerasa pas saya nikah yang ini sulit banget ekonomi. Pernah dan sering banget saya cuma ya makan cuma bukan seadanya ya, biskuit yang 1.000 2.000, wallahi beneran. Sementara di Jakarta itu, maaf ya ini buat penonton, bukan saya yang ngejelekin, tapi ini kenyataan. Di Mabes itu buat mandi kita tuh asin, dan kita buat minum ya kita beli air pump. Itu kalau yang 1 pikul itu kan isi 2, itu 6.000 atau 7.000 gitu. Jadi kan saya mikir gini, di sana itu kan kita keluarga besar. Kalau kita masak juga kan ribet ya, gang senggol gitu kan. Saya pernah masak, nggak mungkin sedikit namanya buat keluarga besar. Kan lama-lama kita mikir boncos ya. Apalagi saya kan ya serabutan lah ya, uangnya nggak tentu gitu. Kalau suami kan emang ya dia pengangguran lah ya. Dia punya hobi ya cuma kayak pelihara burung, ngurus kucing, sumpah. Dia nggak ada pikiran effort dia tuh untuk move on, cari kerja yang lebih baik. Dia malah kayak gini Bang, kalau lu nggak mau sama gue, yaudah pergi aja loh. Mungkin menurut kamu tuh pernikahan lucu ya, tapi buat aku tuh ya kita tuh nikah ya sakral, janji suci gitu loh. Malah saya niatnya gini, udah sama kamu tuh yang terakhir, nggak ada suami yang baru yang lain lagi gitu, karena mikir nggak enak tahu jadi janda, banyak nyinyiran orang, sering banyak orang salah paham ya kan, apalagi keluarga kan, masa sih janda tapi emasnya banyak. Tapi kan saya suka ngelawan gini, jadi janda itu kita bener-bener struggling banget, karena kayak saya kan usaha kuliner. Namanya usaha kan naik turun ya, apalagi semenjak corona kan itu saya usaha. Itu modal bukannya 1 Bang, harus ada 3. Jadi modal saya yang saya punya emas dari mantan suami saya jual-jualin buat saya bisa bertahan hidup gitu. Jadi saya mikir lagi nih, 1 tahun 2 tahun pernikahan yang sekarang, gila ya, dulu gue dengan banyak kemewahan, sementara sekarang dengan banyak kekurangan. Tapi saya tuh masih bisa buat apa ya, bukan masalah lebay tersenyum ya. Hidup di Jakarta sakit banget, sumpah. Nggak kuat gitu loh Bang. Cuma yang saya acungin jempol 1, walaupun ya terkenal lah ya di sana banyak pijet plus, hotel-hotel segala macem kan, dugem. Tapi saya masih bisa jaga diri. Sampai akhirnya nih Bang Andi, aduh. Saya sih maaf ya nggak mau nangis, cuma sakit aja gitu kalau ngomong. Hampir ya 2 bulan lalu lah ya, ada yang ngechat saya, saya mau nggak coba. Di otak saya cuma gila ya gitu. Masa sih segininya gue nyari duit? Itu nggak langsung saya jawab Bang. Saya masih hold on 2-3 hari. Akhirnya saya putusin, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi kan awalnya kan saya diiming-imingin, kalau misalnya mau dikasihnya di atas 5 juta gitu. Ternyata yang dikasih realnya nggak segitu. Dan aduh, kalau perempuan yang normal ngelakuin itu sakit banget. Saya sampai nangis Bang Andi, demi Allah.
buat itu saya nangis bener-bener, dan sempat 10 menit saya minta waktu keluar. Saya nangis di kamar mandi, terus saya minta, saya order, bayangin saya order dari temen. Saya bilang gini ke dua cowok ini, sorry ya, gue pengen karena gue nggak mau nerima. Ini tuh bicara dosa-dosa, tapi butuh duit, gitu. Hati saya tuh nangis, bener-bener nangis. Kayak gimana sih, ya ampun. Mau nyalahin siapa? Mau nyalahin Tuhan, percuma. Apa suami? Nggak mungkin juga. Karena suami kan nggak peduli dia. Dia kan mikirnya gini, kalau emang lu udah capek sama gue, lu pergi, gitu. Kalau saya kan, karena saya nggak punya tempat tinggal, biarpun saya punya saudara banyak, nggak mungkin dong saya jadi benalu di keluarga. Apalagi keluarga saya kan dari awal nggak setuju. Karena satu, udah tahu dia tinggalnya di mana. Terus dia juga dari awal kerja pas nikah malah berhenti. Jadi kan keluarga makin ilfil dong. Gimana sih, kok adik gue nggak dinafkahin? Pasti semua orang normal, orang waras mikir begitu. Cuma kalau saya kan bodohnya ini masih mikir, ya siapa tahu besok dia berubah. Siapa tahu besok ada rezeki lebih dari Allah, begitu terus, berdoa terus. Karena kenapa saya masih bertahan sama suami? Orang tuanya tuh baik gitu. Orang tuanya baik, terutama ayahnya, karena ayah itu sempat nelpon bapak ya, pas kita nikahan itu, kan dulu ayah mertua itu kan masih di Jawa kan. Terus ke papa saya ngomong, nitip ya gitu, ini anak saya jangan diomel-omelin gitu, ngomong ke suami juga ngomong gitu kan, jangan sampai keluar air mata. Nyatanya saya sempat korban KDRT juga. Serius, ini gigi saya palsu yang depan. Kena pang. Sumpah. Makanya keluarga besar saya ngomong, ngapain sih Angel masih bertahan, itu mau kondo cuma KDRT. Tapi saya ngomong balik ke keluarga, oke, gue balik. Di antara kalian siapa yang mau nampung gue? Nggak ada jawaban. Terus forward gitu loh. Jadi saya sempat berdoa gini, jeleknya saya, ya Allah, aku udah pasrah ya, hidup matiku sama suami aku yang ini. Sampai benar-benar ngerasa lapar banget. Dan sebelum nikah itu badan saya lebih montok dibanding sekarang. Saya hilang BB itu 7-8 kilo. Jadi namanya biasa kita makan enak, tiba-tiba harus puasa, gimana sih Bang? Puasa bukannya Ramadan ya, karena keadaan gak punya duit gitu kan. Karena kan saya beli makan, beli minum aja saya beli gitu loh. Saya biasa dulu, namanya kita punya kulkas, sekarang pengen minum air dingin aja harus ada duit nggak gitu kan. Jadi tuh saya ngerasa hidup saya tuh titik nol banget, rendah banget gitu loh sekarang. Tapi saya cuma masih percaya Allah pasti ada jalan. Ya mungkin dari tuh, tapi ya tolong jangan hakimin saya. Itu semuanya terserah lah. Mau penonton entah netizen mau bilang saya lebay atau alasan, ya emang gimana? Kok saya nggak terima itu, saya nggak punya duit. Dan utang saya banyak banget Bang Andi di luaran. Buat apa utangnya? Kalau kata suami, ya buat struggle. Kan kamu nggak ngasih duit. Terus aku makan dari mana, minum dari mana, beli kuota di mana, gitu kan? Sampai kita berantem terakhir itu, sebelum gigi saya copot, sempat mertua saya ngomong, ya udah kalau mau pisah-pisah. Ada kita surat cerai pertama itu. Akhirnya saya baru ke Tangerang kan. Saya dari Tangerang saya ke Jakarta. Dari Jakarta saya balik ke Tangerang. Saya sempat kerja di satu mall terkenal juga tuh di kabupaten. Saya kerja baru 3 minggu. Suami saya sakit. Padahal kita udah cerai. Dia bilang dia sakit. Saya datang dong, karena mertua juga nelpon kan. Akhirnya kita rujuk. Saya berhenti kerja.
bayinya cuma 1-2 bulan doang bang. Kesononya dia galak lagi, nggak peduli lagi, dan ya saya lapar lagi gitu. Sampai adalah salah satu sahabat saya banget dari zaman saya kecil itu, dia yang baik banget itu orang Sidoarjo. Dia yang selalu pinjemin saya duit. Sampai maaf ya, jujur gitu, buat kesini aja dari yang Sidoarjo buat ongkos. Karena kan saya nganggur gitu kan. Karena kan yang uang yang kemarin itu kan saya udah bagi-bagi semua. Kayak buat ngasih token, buat pulsa ya kan. Saya buat nyicil utang ke kanan kiri. Ya namanya uang cuma sedikit ya. Ibaratnya uang setan. Uang setan dimakan tuyul. Nggak akan berkah juga kan bang uangnya gitu. Tapi dari situ, dari yang abis itu saya sempet tuh kan standby di hotel. Saya nangis bang. Setelah 2 orang itu pulang, saya nangis. Sampai, aduh lebay kayak lebih dari sinetron ya. Bener-bener saya nangis di pancuran air itu. Nangis cuma gini. Dan ya semenjak 2 bulan kemarin itu, sampai sekarang saya belum pernah sholat. Kenapa? Ngerasa kotor banget gitu. Sampai, aduh ya Allah, aku tuh masih bisa nggak sih? Masih bisa suci nggak gitu? Tolong dong kasih kerjaan yang bener gitu. Sebenarnya bisa kerja. Pernah kerja di Jakarta juga kan di Mabes itu. Pernah di laundry. Ya tapi saya tuh dibudak sama bos. Saya sendirian 14 jam kerja, gaji cuma 1,5. Libur seminggu sekali. Jadi saya tepar, saya berhenti kerja. Ya udah, saya nganggur kan. Bingung, uang dari mana? Kebutuhan sehari-hari, walaupun nggak punya anak kan kita tetap ya harus makan, minum gitu. Akhirnya ya pas si abang itu ngajak, oke, dari yang setelah pulang, saya cuma nangis, uang habis, saya mau ngapain gitu. Lalu ada temen saya yang mau ngasih saya kerjaan untuk bulan besok gitu kan, buat jadi admin. Saya bilang, ya semoga ini jalan Allah. Buat saya dapat rezeki yang halal. Karena gimana ya, saya pikir cuma sinetron doang yang banyak drama, susahnya hidup di Jakarta. Loh kenapa jadi gue ngerasain gitu. Biasanya nonton sinetron, nonton di bioskop ya kan, balada-balada orang susah gitu kan hidup di bedeng. Saya ngerasain bang. Dan gak enak banget tahu. Orang bilang enak sama mertua. Mungkin iya awalnya. Karena lama-lama kalau orang gak suka sama kita kan pasti selalu lihat keburukan kita mulu, kekurangan kita terus. Saya sempet bang, yang bikin saya down di Jakarta. Karena saya dibilang lebih tua saya dibanding mertua. Mukanya. Karena mertua kan masih pakai skincare ini itu kan. Kalau saya kan mikir gini, ya kalau mama kan punya duit, mama masih kerja. Loh, kalau aku uang dari mana? Suami aja nggak ngasih, gitu kan? Sampai akhirnya saya stres, saya minum nggak tahu ya berapa obat, entah kayak mau pingsan atau apa. Saya pikir saya mati, masih hidup ternyata. Itu suami cuma marah-marah, lebay loh katanya, ngapain lu minum-minum obat, mau diri, jangan di sini matinya, di Tangerang aja. Itu lebih sakit lagi sih bang. Sumpah, maksudnya gini, oh segitunya gue dihina gitu loh. Maksudnya saya ini udah terima. Saya sempat ngomong ke suami, jangan lupa, cuma aku yang terima kamu apa adanya dan keluarga kamu yang beraneka ragam sifat semuanya. Coba, kamu bilang aku tua, kan udah tahu dari awal. Dari awal kenal, kita ketemu, emang usia lebih tuaan saya bang. Tapi kan satu, saya biarpun janda, saya nggak punya anak. Badan saya juga masih bagus kok, belum turun mesin ibaratnya kan. Hamil belum, melahirkan belum gitu.
Terus kalau dia mau sekarang dia ngehina saya, ya mikir aja. Dari awal tuh kamu yang bucin, saya gituin. Tiap hari Bang Andi, demi Allah sampai saya ditegur sama ibu kos. Suami saya ini tiap hari datang. Dia kerja dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sampai Tangerang jam 9 jam 10. Tidur di kosan, pulang sore. Makanya saya bilang, kalau sekarang kamu ngehina, bilang saya tua, saya jelek, ngaca aja deh. Ngasih makan enggak, ya kan? Beliin skincare enggak, gitu. Kalau kalau dia jawab, ah lu aja matre. Loh, sekarang matrenya matre yang mana dulu? Sementara 0 rupiah yang dia kasih cuma manis-manis awalnya doang. Makanya awal-awal dibilang sama keluarga saya, dia mau kondo ya. Sekarang saya bilang, emang lu mau kondo? Kalau dijawab, emang iya kenapa? Ya udah, lu pergi. Saya sering banget diusir sama suami. Saya bilang, oke, wait, sabar. Nanti saya ada kerja, saya punya gaji, saya akan pergi kok. Nggak usah diusir. Tapi kalau memang mau, saat ini juga saya keluar dari rumah ini, saya minta duit buat saya ngontrak. Nggak ada. Mendingan nunggu lu kerja aja. Gue nggak mau ngasih duit sepeser pun. Bayangin Bang Andi, 3 tahun rumah tangga, dia nggak ngasih nafkah. Terus dia entah hasutan dari siapa, apa keluarganya, apa temennya, ngatain saya tua, ngatain saya jelek, saya udah nggak cakep lagi. Ya kan? Sekarang gini, laki-laki kalau mau istrinya cakep, modalin. Mana ada cuma orang-orang yang pakai air wudhu, bukan air wudhu doang. Logikanya pakai skincare. Mau istrinya cakep, bawa ke salon. Mau istrinya happy, ya ajak shopping kan, kasih duit yang banyak gitu. Ya sekarang kita nggak mandi, kita nggak makan, gimana kita mau bangun? Kan gitu. Kalau orang bilang kenapa masih bertahan apa 3 tahun? Karena selama ini saya berjuang sendiri. Namanya kerja serabutan, nggak bisa menghasilkan uang buat 1 bulan ngekos. Nggak bisa. Sementara udah berapa kali kita berantem, saya sempat ngekos, dia minta balik lagi. Kan capek gitu ya, udah banyak uang yang dibuang. Cuma kalau saya sekarang mikir mau melawan, karena satu, saya kemarin sempat jadi BA klinik kecantikan di Depok. Jadi saya tuh dikasih free untuk surgery facelift, operasi facelift yang full dari mata panda yang saya kemarin dihina, dibilang saya pucet kayak mayat, saya tua, lebih tua dari mertua. Saya sekarang ngerasa, wah gue udah cakep. Sempet keluarga mertua juga ada yang nyinyir, ada yang nanya-nanya gitu kan. Bayar nggak? Gratis. Yang saya keluarin cuma untuk biaya bayar obat aja. Karena kalau mau dihitung-hitung, surgery plastik ini kan 70 jutaan Bang. Kan lumayan ya gitu. Kan saya kan dapat gratis nih. Ya kalau beli obat nyampe 500.000 untuk 1 bulan ya wajar lah ya gitu. Jadi saya sekarang udah bisa bangkit, saya pede karena saya habis operasi. Alhamdulillah Bang Andi. Jadi banyak yang ngasih endorsan salon. Kemarin ada Mua juga ngasih endorse gitu. Dan ada, aduh malu juga ngomongnya. Ada satu brand underwear terkenal di Indonesia. Sempet tuh adminnya ada yang ngomong. Ya yang tadi kita ngomong di depan kan takut itu penipuan kan. Maksudnya kan underwear. Dan gak boleh pakai masker lagi kan. Jadi saya mikir, nanti deh. Padahal pikir-pikir lumayan. Fee-nya 2 digit gitu. Karena kan saya sempat kirim WA kan. Tapi ya foto yang sekali lihat gitu. Yang cari aman aja. Saya juga udah ada perjanjian tuh sama brand itu. Saya bilang, kalau brand ini keluarin foto saya, bakalan saya tuntut gitu. Karena
bulan-bulan kemarin masih saya screenshot, tapi karena saya mikir udah aman ya udah chattingannya saya hapus. Kenapa saya saya nekat mau jadi model underwear? Karena badan saya bagus. Sombongnya saya sekarang ada. Kalau dulu saya dihina, mata panda, muka lebih tua dari mertua. Sekarang saya ngerasa enggak, sekarang gue cantik. Badan gue bagus, jadi gampang lah gue jadi model apa gitu. Sampai saya lagi gabut di Tangerang. Saya lihat-lihat kan, podcaster, terus yang di IG juga. Saya lihat nih, wah ada ada nama podcast ini. Coba kalau mau jadi model bisa nggak saya DM kan? Itu juga kayaknya lama deh, baru dibalut-balut sempet. Ya elah nggak masuk kali nih, nggak masuk kategori kali. Sempet coba Bang Andi, temen ada beberapa orang yang ketawa juga. Lu ngimpi ya katanya gitu, mana bisa lu syuting gitu, mana bisa yakin lu bisa masuk ke YouTube. Saya anggap itu malah buat semangat, pasti bisa gitu. Ya yang penting kan yang saya omongin satu bukan hoax, bukannya fitnah, yang bener-bener real saya alamin sendiri ya kan. Terus saya juga nggak ngejatohin pihak tertentu gitu, cuma buat sharing pelajaran, buat cewek-cewek udahlah ya nggak usah bucin, jangan makan cinta, capek Bang, lapar ya dikurus. Gimana tuh tanggapan Abang? Maaf ya, ini bener-bener bukannya curhat lagi, bukannya sharing lagi. Ini saya demi Allah Bang, ini energi saya ini udah kekuras, beneran bisa cerita begini. Alhamdulillah emosi saya bisa keluar sekarang. Karena saya emang udah lama nunggu, saya butuh nih podcast buat cerita. Saya nggak minta saya terkenal dari YouTube, dari IG, dari apa, enggak. Saya juga pengen sharing Bang, sumpah. Cuma keluarin unek-unek, terus biar orang tuh tahu perempuan itu sebenarnya kuat banget. Ada juga orang yang bertahan hidup rumah tangga kebaikan karena anak. Tapi saya ngebuktiin, saya biarpun nggak punya anak, saya bertahan. Bukannya saya cinta banget sama dia. Saya mikir saya nggak mau jadi janda lagi, dan pernikahan itu bukan buat main-main gitu. Kalau sekarang saya ngelawan, emang udah waktunya. Ya gimana sih Bang? Diinjek-injek mulu, dihina mulu, kan sakit hati ya gitu. Ya gini kan hati loh. Betul. Capek banget buat maafin. Coba makasih buat banget coba tanggapannya. Ini saya udah nahan air mata ini beneran. Iya Kak Angel nih orang baik ya. Hatinya juga lembut asli. Jadi memang kurang beruntung aja sih, dan mungkin ada beberapa kesalahan karena mungkin terlalu cepat ambil keputusan. Betul. Gitu sih ya. Karena memang Kak Angel ini memang dasar hatinya tuh baik, nggak mau gue pengen hidup normal loh sebenarnya gitu loh. Gue pengen kayak orang-orang rumah tangga baik gitu kan, nggak ada masalah pengen apa-apa. Punya anak Bang ya, pengen punya anak tapi nggak punya itu yang sedih sih ya. Impian sih ya, impian dari semua wanita begitu tuh Kak. Yang kita flashback ke suami pertama ya. Suami pertama ketipu kan. Coba kalau misalnya dia jujur dari awal gitu, saya mantul. Tapi sebenarnya kan itu juga Kak Angel nggak terlalu mempermasalahkan. Nggak ada. Oke lah. Terima banget gitu. Kita nggak punya anak, tapi kan kita masih ada jalan lain nih. Betul. Misalnya kita adopsi gitu kan. Oke lah, gue terima gitu loh. Gue nggak punya anak dari kandungan sendiri gitu kan. Kak Angel nggak permasalahkan. Cuma ternyata ada masalah lain dari mantan suami itu ya. Iya. Karena dia. Iya. Oh gila sih, nggak mau nunggu suaminya. Nggak mau istri mens, nggak mau. Itu sih gila sih. Lu cuma anak sendiri. Iya betul. Iya kan. Dia cuma ngeluarin napnya dia nggak mikir dia bakal punya utang, bakal nyusahin istrinya. Utangnya banyak banget Bang, banyak yang kita jual Bang. Serius. Itu sih yang jadi saya mikir
Coba dari awal gue nggak nikah. Karena bener ya, pernikahan itu wah kayak naik roller coaster bang. Serem, Iya. serius. Kalau orang nanya trauma, bukannya trauma, karena kan saya nikah lagi. Tapi saya kan mikirnya siapa tahu bisa punya anak nih. Ini juga belum kan. Iya, iya. Makanya ya udahlah, mau gimana. Emang belum dikasih rezeki sama Allah. Coba deh cari ya buat cowok-cowok di luar sana yang kayak Angel. Nggak ada. 1001. Iya, betul. 1001 yang nerima kekurangan masalah fisik enggak. Masalah ekonomi enggak. Yang penting satu. Jangan udah miskin lu selingkuh. Udah miskin lu KDRT. Itu nggak ada poin plusnya bang. Itu tuh udah minus semua. Kalau saya bertahan ya saya cuma mikir nikah itu bukannya buat main-main bang. Betul. Saya udah capek jadi janda gitu. Kalaupun nanti saya janda lagi, kayaknya nggak mau nikah deh. Kayak udah terlalu sakit banget gitu. Cuma saya pasti pengen balas sakit hati saya tuh. Saya pengen kayak saya kerja, kayak sekarang kan ikut podcast, alhamdulillah. Siapa tahu besok saya ada job lagi apa gitu kan. Saya pengen ngebuktiin ke ya sekitar saya ini bisa loh, saya ada effort juga, saya bisa berguna gitu loh. Nggak yang dia bilang yang cuma diem aja, nggak ada semangat hidup. Ya sekarang kalau kita udah cari kerja nggak dapet mau gimana? Betul. Kan yang penting saya dari dulu cari kerja yang halal. Baru yang nggak halal itu kan itu kan. Kalau misalnya dari dulu saya ngikutin lingkungan yang di Jakarta, mungkin saya udah jadi aneh-aneh. Segitu. Oh, jadi cewek yang ke tempat dugem tiap malam gitu. Betul, betul. Ya, jadi yang masalah di suami kedua, kita ke suami yang kedua yang sekarang ya, Iya. itu ya karena kenal di sosial Ya, media. di Badu. Kak Angel, Maaf ya Yang ya, maaf ya. Kak Angel juga memang berpikirnya waktu itu memang ibadah sih ya. Kalau saya tangkap ceritanya, gua nggak mau jadi janda lama-lama, gue pengen nikah, gue pengen punya rumah tangga gitu. Dan ternyata ketipu lagi nih. Iya. Ya ternyata lo mau kondo, anjir. Udah mau Gue nggak peduli lu ganteng sayang. Lu mau bilang lu ganteng, percuma. Lu Ya. ganteng nggak ada duit. ya minimal mau ada kemauan buat Tanggung kerja. jawab gitu. Ya, meskipun Iya, benar. hasilnya misalnya nih lu punya gaji sebulan 2 juta. Oke, tapi kan itu lu nafkahin gua. Betul, kan. betul. Ya udah nggak apa-apa deh, gua 1,5 buat pegang lu 1 juta. Gua masih bisa makan. Dan ini kan miris banget ya. Miris banget titik terendah yang sampai harus Iya, betul. dan itu keputusan yang wah itu udah di luar nalar sih. Betul. Dan itu bukan kesalahannya Kak Angel. Kesalahannya suami. Saya pengen ngomong gitu sama suami gitu. Pengen jujur tapi nggak mungkin ya, bakal nambah diusir saya gitu. Pasti. Saya jadi mikir gini, nanti waktunya tiba saya keluar dari situ baru saya omongin sama suami perkataan semua kasar yang pernah dia kasih ke saya. Saya mau balas dendam karena nggak enak tau jadi istri yang kamu dari awal bucin sama aku, kamu datang ke Tangerang, aku miskin gara-gara kamu, tapi kamu tendang hajar semuanya. Makasih loh. Oke, ya jadi saya sih bukannya mau manas-manasin sih ya Kak. Tinggalin. Segera. Jadi Doain itu, aja bang, doain penonton saya punya rezeki, saya juga capek beneran. Ya. Karena ya Allah, kalau masih ada orang tua ya, maaf nih saya baru nangis. Kalau masih ada orang tua, nggak akan orang tua saya tuh ikhlas saya dihina. ya. Kakak saya juga semua udah pada ngebuang. Saya udah nggak diakuin bang di keluarga. Sumpah. Oke, tisu. Karena saya lebih milih dia. Dan si Mokondo ini dia kurang ajar selama 3 tahun. Rumah tangga. Cuma 1 kali lebaran dia tuh ketemu keluarga.
Kemarin ponakan dari sakit sampai meninggal. Maksud keluarga saya nih datang kek, dia cuma gini, kan gue nganggur, gue mau kondo, maksud saya ya udah, kan keluarga kita udah terima loh, udah ngerti lu dengan kekurangan lu kayak gimana gitu kan, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu datang hadir, tapi dia nggak datang. Coba gimana saya seorang istri, saya emang harus ikut suami, tapi saya jadi seorang adik nggak dengerin kakak kandungnya. Kan itu kan miris ya bang, gitu. Saya selalu minta maaf terus ke semua abang, empok saya bilang tolong maafin dia, jangan sakit hati, biar kita semua punya rezeki yang bagus. Karena penyakit hati itu, wah udah deh, capek dari hati pikiran. Iya betul. Karena saya ngalamin sendiri bang, saya dibilang mata saya panda, saya dibilang lebih tua dari mertua, kan itu penghinaan banget. Padahal muka juga, ya tuaan mertua lah. Cuma karena mertua pakai skincare ya Pakai kan. make up lah. Ya kan, Iya, ya sekarang gimana mau pakai make up? Uang aja nggak dikasih, nggak usah beli make up deh. Beli Sayang, makan aja mana sayang, aku sendiri cari. Harusnya kamu, justru bang, saya bangga sama diri saya sendiri. Maaf banget ya, bukan saya ngomong lebay, maaf banget penonton. Saya pernah dari Tangerang punya duit cuma 100.000. Itu saya bawa pulang ke Jakarta. Saya tanya suami, yang udah makan belum? Saya beli nasi goreng 1 bungkus, makan berdua. Itu sering banget. Coba, mungkin kalau saya egois, saya habis capek, entah ngurut, entah pijit, entah lulur orang, saya makan sendiri. Ini kan enggak. Saya berdua. Dia nggak punya rokok, bang. Saya beliin. Kalau saya punya duit, saya nyetok kopi, bang. Coba. Saya dibilang saya bucin, terserah. Saya mau dibilang bodoh apa, terserah. Saya cuma ngejalanin hidup saya. Ibadah. Saya cuma berdoa, ya Allah, nih orang tolong ya. Hatinya tuh dibuka, pikirannya tuh dibuka. Tolong rezekinya dikasih. Karena dianya ini udah pernah ngehina saya, ngusir saya, mungkin di situ rezekinya nggak ada. Tapi sempet tahun lalu saya ngecek HP-nya, ternyata dia punya pacar. Makanya saya bilang, udah miskin, mau kondo, lu selingkuh, nggak akan ada rezeki. Serius. Karena mantan suami saya juga seperti itu, bang. Kalau Bang Andi mau tahu, mantan suami dulunya dia kerja di kawan lama. Oke. Gajinya besar dong. Di atas 7 jutaan. Akhirnya dia pisah sama saya. Ya gimana? Bukan saya yang mecat loh. Ada yang mecat. Karena ya itu, namanya orang udah selingkuh, udah hianat, rezeki pasti putus. Pasti putus. Begitu. Jadi ya apa ya, perjalanan hidup Kenjel nih rumit juga sih, emang rumit. Ya complicated banget. Iya complicated, dan ya, saya yakin sini mewakili dari sekian banyak perempuan ya kak ya. Iya. Pas. Dan saya yakin banyak juga perempuan yang ngalamin hal yang seperti ini gitu, salah jalan. Ya memang gini loh kak. Dari setiap perjalanan kita itu, mau itu susah mau itu senang, kadang-kadang setan dan setan terkutuk itu menggoda kita untuk semakin jatuh. Betul. Gitu kan. Ya, contohnya yang kayak tawaran. Iya. Ya kan. Kita udah lagi susah, ya setan masuk. Betul. Ya kan, dikasih nikmat sebentar doang. Betul. Tambah kita yang ada makin susah lagi. Bener. Karena kita berbuat dosa. Nggak akan berkah kalau uang haram itu. Betul. Berbuat dosa, dan itu yang membuat malah mentalnya Kenjel semakin down gitu kan. Betul banget. Gue udah kotor. Iya. Dan itu ya. Bayangin berbulan-bulan nggak sholat. Ya, itulah. Dan sekarang apa ya, Allah masih ngasih Kak Angel nih kesempatan ya, karena Kak Angel masih ada gitu ya. Betul. Dikasih kekuatan fisik, kekuatan badan gitu yang bagus gitu kan. Kak Angel masih sehat,
Betul. masih berpikir dengan waras itu juga rezeki gitu. Itu rezeki, dan kita sebagai manusia ini kita sharing aja ya Kak. Iya, betul. Kita yang harus bisa benar-benar memanfaatkan gitu apa yang kita punya ini untuk tetap di jalan yang benar Iya. gitu. Insya Allah sih saya emang udah mikir gini. Maaf ya dipotong Bang Andi. Kalau saya mau nggak benar mungkin dari awal saya di Jakarta ya. Iya. Karena banyak banget emang godaan, serius. Betul. Nggak usah orang lain, tetangga pun, temannya suami sempat ada yang ngajak saya ke hotel. Suami sempat tahu marah. Cuma gini, kok lu nggak ngomong? Loh, kan temen kamu yang minta nomor aku, alasannya kalau nomor kamu nggak aktif. Nggak taunya saya kasih nomor saya, malah ngomong, "Say, oh yuk, gila ya, lu kan temen laki gue." Di situ aja saya udah nahan, karena saya mikir gini Bang, sesusah-susahnya saya pengen banget rezeki saya yang halal. Karena apa? Kalau halal biarpun sedikit lama habisnya. Tapi kalau yang haram mau besar juga cepet. Ya, yang ada nanti malah tambah penyakit. Nah itu. Ya, kita Dan nggak satu tahu. Bang, kan saya mikir sombong. Badan gue bagus, sayang banget ya dia. Oh iya betul. Sayang banget Bang Andi, sumpah. Maksudnya kenapa saya dari mantan saya sama suami ini, karena kan saya mikir suami yang ini katanya baik ya kan, look good lah dari awal, semuanya oke. Nggak taunya setelah nikah ketahuan buruk-buruknya. Jadi saya sempat nyesel, aduh lu mendingan gue jadi janda kemarin deh, nikah sama lu cuma banyak lapar, banyak sakit, sayang badan Bang. Betul. Dan ini maaf ya kalau mau saya tambahin, saya pas terakhir dia bilang talak itu nggak pernah kita hubungan. Kalau mau dihitung ya mungkin 6-8 bulan. Nggak ada loh istri yang kuat kayak saya. Udah sampai 8 bulan. Laki-laki normal ya Bang, nggak mungkin Ya, dong nggak mungkin tahan. lah. Pasti kalau dia tahan berarti ada selingan Iya, nih betul, gitu. betul. Saya seminggu aja udah puyeng. Abang, gue tunggu minggu mantan suami saya sehari aja pusing. betul. Pasti tiap hari. Berarti dia ada selingan di luar gitu ya. Iya, tapi saya tanya punya pacar, enggak. Tapi handphonenya itu dari 1 jadi 2. Terus dua-duanya dikunci. Sampai akun dia aja nggak bisa saya lihat. Wah, ini orang nggak bener. Makanya saya bilang, hey, sudah miskin, mau kondo, selingkuh. Apa berkahnya hidup kamu? Udah madesu itu. Sumpah. Maaf ya, aku hina kamu. Aku udah 3 tahun sakit hati sama kamu. Tapi tetap aku maafin kamu. Aku maafin keluarga kamu. Siapapun, tetangga kamu sekalipun yang ngehina aku, dibilang aku mana lah, belum punya anak, nggak hamil-hamil, aku maafin semua orang yang di Mangga Besar itu, demi Allah. Oke, Kak Angel ya. Jadi kalau kita cermat, kalau Kak Angel cermat gitu ya. Jadi Allah ini udah menunjukkan sama Kak Angel nih. Semua ini udah ditunjukin nih sama Angel. Termasuk ada tawaran-tawaran yang nggak pernah Kak Angel sangka nih. Jadi model brand kecantikan, Betul. ada endorsean segala macam. Jadi Allah tuh udah menunjukkan tuh. Bener. Tinggal Kak Angel jaga nih. Jaga apa yang Allah kasih. Jangan sampai Kak Angel bikin lagi ya dosa kayak Nggak mau, gitu. Ya, gitu nggak ya. mau Bang. Ya. Itu saya anggap pertama dan terakhir. Ya gitu. Nyesek banget. Tapi gitu Kak Angel, bukan berarti kita sudah melakukan hal yang kotor, bukan berarti kita nggak mau untuk membersihkan gitu loh. Jadi saya sharing aja ya Kak, karena kita udah sama-sama dewasa ya. Kita udah sama-sama tahu lah nih perjalanan hidup beratnya seperti apa gitu. Karena semua itu akan kembali, akhirnya nanti kita akan kembali juga meminta sama yang maha kuasa gitu loh. Tapi kayaknya buat nggak usah sholat lah ya, ngambil wudhu aja sampai gemeteran. Nih cerita sampai dingin. Iya. Beneran sampai gemeter Bang. Jadi itu tandanya apa? Tandanya hati kita tuh masih ada getaran dengan Tuhan. Kalau kita nggak
apa ya, nggak punya getaran dengan Tuhan, itu semua rasa itu nggak ada Kak. Mati rasa. Tanda-tandanya kayak Angel mau ambil air wudhu kayak nggak percaya diri, aku diterima atau enggak gitu kan. Itu tandanya kita masih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya apa? Bukan Tuhan lah yang jauh dengan kita gitu loh. Iya sih, saya ngejauhin dari Gitu. Tuhan. Betul, karena sebenarnya mau kita nih penjinak, kita pendosa, kita penjahat gitu kan, Tuhan tuh nggak pernah jauh sama kita Kak. Kita aja yang udah menimbulkan hijab-hijab itu sendiri gitu loh. Karena Narik diri sendiri. karena Iya. kita dengan Tuhan itu sedekat urat nadi gitu loh. Jadi ya saran saya, beranikan diri, karena kita sudah berbuat gitu kan, beranikan diri kita juga untuk memulai lagi meminta sama Allah. Saya jamin pasti dikasih kemudahan. Amin, insya Allah Bang. Ya, jadi mudah-mudahan pulang dari sini, nanti ke Angel pulang ke rumah, coba deh ke siapa lagi kita minta kalau bukan sama Allah gitu kan, Betul. sama ke Tuhan gitu. Kita mau minta sama orang yang ada cuma hinaan. Betul. Kita cerita sama orang yang ada cuma nanti jadi bahan cemoohan gitu loh. Gitu loh Kak. Jadi sedemikian baik Tuhan sudah menunjukkan sama ke Angel, masa iya kita nggak mau terima kasih gitu loh. Iya. Ke Angel tiba-tiba dong, kalau misalnya orang mau operasi itu butuh puluhan juta, Iya. ke Angel dapat. Iya, saya lagi iseng gitu. Betul kan? Dan ada lagi mulai endorsan gitu loh. Jadi Allah tuh udah ngasih jalan sama ke Angel sebenarnya. Gitu. Jadi ya saran saya, mulailah, minimal kita mau mengingat gitu. Meskipun hati kita belum 100%, tapi raga kita sudah mau mengingat gitu loh Kak. Itu ya Kak ya. Jadi mohon maaf saya nggak ada maksud buat menggurui gitu kan. Jadi secara fisik ke Angel cantik. Badan baru abang yang ngomong cantik, suami saya bilang aduh selalu jelek. benar, cantik, badan tinggi, kulit bersih gitu kan. Tinggal ke Angel menumbuhkan rasa percaya diri gitu loh. Karena yang bikin ke Angel down itulah adalah lingkungannya ke Angel. Lingkungan yang toksik banget. Benar. Nggak sehat gitu. Percaya sama saya nih, kalau Kak Angel punya inner beauty-nya, itu inner beauty kan mulai dari kepercayaan diri. Iya. Kalau kita udah nggak percaya diri, nggak ada tuh aura-aura kita tuh, itu gelap semua. Tumbuhin rasa percaya diri, mulai lagi kita meminta sama Allah. Saya yakin nggak, mulai ada lagi titik terang di hati kita nih mulai keluar gitu. Iya. Insya Allah. Makasih banyak. Karena nggak ada lagi jalan selain itu Kak. Betul. Mau nunggu nanti kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain baru ingat. Makanya, wah, gue udah. Ini aja sekian bulan aja beban banget, tahu Bang Andi. Iya. Kayaknya gimana sih biasanya kita tuh ada sujudnya, kita ada doanya. Betul. Ini saya selama berapa bulan cuma dengar murotalbah YouTube doang. Nah, itulah. Jangan Kayak masih kurang gitu ya kalau belum bener-bener kita sujud langsung gitu. Ya saya cuma berdoa gini, ya Allah, tolong kasih saya jalan, tolong kasih saya pintu tobat lagi. Walaupun gak sekarang, semoga besok saya tobat. Tapi jangan dipersulit jalannya gitu. Kan masalahnya bukan sama Allah, masalahnya itu diri kita sendiri. Iya, tapi gimana sih Bang, kita ngerasa kotor gitu loh. Kayaknya ngeliat badan sendiri jijik banget gitu. Ya, jadi saya paham sih Kak, karena saya juga pendosa gitu. Ya, saya juga saya mungkin lebih parah lah dari Angel, cuma Angel aja nggak tahu gitu kan, saya pendosa beneran Kak. Saya baru ini aja ngerasanya sampai hopeless banget, serius. Ya. Sempet mikir mau bunuh, tapi gue rugi banget ya, abis gue bunuh gitu, duitnya buat siapa? Sempet mikir gitu. Bener. Saya mikir gini Bang, demi Allah saya mikir egoisnya, nanti ada kalanya saya mati, yang penting utang-utang saya di luar itu saya lunasin dulu. Saya nggak mau mati bawa utang gitu. Tetap ada semangat, saya masih mau bayar utang. Betul. Setelah bayar utang nggak apa-apa deh, Allah cabut nyawa gitu. Ya, kalau kita dikasih kesehatan, kalau misalnya kan kita nggak tahu nih kita sehat terus apa enggak. Tapi kan satu itu
buat saya tuh yang berat itu orang pada nyinyir banget Ya, di jadi cakep tapi mandul, dia putih tapi nggak bisa hamil, padahal saya ini subur banget, subur Ya, banget guys. jadi Aduh. apa ya? Saya sih bantu doa aja semoga Kenjel mendapatkan jalan yang Kenjel mau gitu ya. Amin. Karena gini, manusia itu nggak akan berubah kalau manusianya itu yang tidak mau merubah. Iya. Gitu. Jadi bukan orang lain, Iya. bukan sanak saudara, bukan suami, tapi harus diri kita sendiri. Gitu. Jalannya juga ke sini jadinya. Iya. Ini udah jalan Allah juga ini buat ketemuin ini. Betul. Jadi Karena dari awalnya ya penonton ya, saya dari lihat-lihat video, wah seru-seru nih. Ya kan kontennya yang apa? Horor, yang 18 plus. Kok jadi kepikiran gitu. Pikiran aneh dari awal gitu. Kayaknya gue pengen ikutan podcast nih. Sampai diketawain temen. Emang yakin? Emang bisa? Emang lu punya value apa? Ya sih, gue gak punya value apa-apa. Tapi ya alhamdulillah rezeki. ya. Mudah-mudahan dari sini Kenjel dikasih rezeki yang berlimpah. Amin, 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 amin ya Allah. Ya, ya yang penting itulah percaya diri, jangan sakitin diri sendiri, karena kita semua manusia punya kelebihan gitu. Di mata orang lain kurang, dia nggak tahu apa-apa tentang kita sih. Iya. Ya cuma bisa nyinyir doang. Terus gue peduli gitu. lo ngasih gue duit, Fred. Baru-baru ini ketemu Bang Andi, ketemu orang baru, saya dikasih semangat. Makasih banyak Ya, banget. baru ketemu saya kan, belum ketemu Bang Ale. Wah, Bang Ale tuh bukan cuma semangat doang. Iya. Padahal itu saya ngefans juga tuh. Oh iya, Bang Ale. nanti saya Pikir mau ketemu kayak ada effort nih kan. Wah bakal ketemu nih, wah mau selfie ya. nanti saya kenalin sama Bang Ale. Boleh, Ya, boleh, nanti saya kasih suruh foto berdua gitu ya. Oke, Kenjel, karena kita udah udah mau 1 jam lebih ya, Oke, Kenjel. Jadi mungkin sebelum kita tutup, Kenjel mau ada pesan dan yang lain buat yang teman-teman gitu. Pesannya ya cerita saya ini bukan untuk dibenarkan, tapi jangan disalahin semuanya. Karena gak ada ya yang mau hidup sakit, susah, dibilang bucin, dibilang bodoh. Ya bukannya saya terlalu bodoh, diem aja, pengen ngelawan, tapi sadar diri lagi di mana gitu loh. Karena saya emang bukan tipe yang buat ngelawan orang tua. Dan buat laki-laki, tolong ya, kalau kalian tuh emang udah mau nikah tuh, mikir dulu, punya modal enggak? Kau cuma mau kondo, jangan. Tolong ya, biarin saya aja yang ngerasain jadi korban mau kondo, dihina sama keluarga mertua, saya dinyinyirin, inilah itulah. Tapi lihat di IG saya, coba. IG-nya apa IG-nya? Nuri Dimples. Oh. Lihat dong, body gue bagus tau. Tinggi 170, berat 60. Wih, ya umur 20 masih lewat, bodinya lewat. Sekarang udah nggak ada angel bodoh lagi. Udah surgery facelift. Udah ada semangat dari Bang Andi barusan apalagi. Buat brand mau underwear, ayo deh nggak apa-apa deh. Yang penting cuan. Yang penting halal, udah. Betul. Dan buat abang yang ngajak kemarin, makasih pengalamannya. Itu pelajaran berharga banget, walaupun sempat pengen bunuh. Tapi emang itu udah jalan Allah juga, temuin sama abang 2 itu. Dan jangan macem-macem, cukup sekali, udah sekali dosa, nggak mau lagi-lagi. Buat yang lain, jangan pernah cari jalan pintas buat cari makan. Cari yang halal sehalal-halalnya. Bukan angel benci sama entahlah ani-ani, entah itu nggak benci, serius. Kita punya jalan masing-masing, tapi coba cari yang lebih baik lagi. Sayang badan sebenarnya daripada kena penyakit, ya kan? Dan coba hargain deh arti duit
dari yang seperak 2 perak itu. Lebih enak yang halal dibanding yang haram. Udah. Pokoknya perjalanan saya ya, cerita dari awal sampai akhir, buat pelajaran kita semua, buat saya pribadi apalagi. Tapi tolong banget jangan dibully ya. Jangan diserang di IG ataupun dimanapun. Kan saya juga, ya kalau saya mau egois, saya karena udah gak ada orang tua, gak ada yang ngasih petuah. Jadi sempat salah jalan. Doain biar saya selanjutnya dapat kerjaan yang bagus, yang halal. Jadi nggak ada lagi tuh angel yang kayak kemarin. Amin. Ya, makasih banyak Bang Andi, makasih untuk undangannya. Kak Angel ya, semangat terus. Siap. Pantang mundur, pantang menyerah. Siap. Saya kasih kesempatan foto sama Bang Ali. Oke. Dan buat teman-teman nih yang punya cerita unik dan menarik dan ingin cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683 dan itu aja sih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Angel, Ya. semangat terus. Oke, makasih banyak Bang Andi. Semoga dari sini Kak Angel dikasih rezeki yang berlimpah. Amin ya. Oke, terima kasih ya Kak Angel. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.